Karena diwajibkan ini, keutamaannya adalah sehat tubuh kita ini. Dan yakinlah dengan sabda Rasulullah, ketika itu diwajibkan pasti ada kebaikan pada diri kita, pasti ada kebaikan pada tubuh kita. Selanjutnya Rasulullah katakan, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Tuftahu abwabul jannah, tughlaqu fihi abwabun nar. Dalam hadis bunyinya seperti ini, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi asyayatin. Ini keutamaan puasa di bulan suci Ramadan, bahkan keutamaan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Tapi kok ada juga orang-orang yang berbuat jahat, Pak Ustadz, itu setannya. Karena 11 bulan setan melakukan pembinaan, pelatihan. Maka pada bulan Ramadan saya terbebas dari menggoda orang-orang. Maka jika kita melihat ada bertengkar, ada yang berlaku jahat, itu adalah kader. Nah, kader. Nah, ini Bapak Ibu yang nyampein ya. Karena setan tuh merasa, ya Allah, katanya aku sudah dibelenggu, kenapa aku juga lah yang dituduh, ya Allah. Ada yang berlaku jahat, setan kau. Setan juga, setan mungkin jika mendengar itu, kenapa lah aku yang dituduh. Kan katanya tughallu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan di bulan suci Ramadan, seseorang jika puasa secara tidak langsung pintu sorga itu terbuka, pintu neraka itu tertutup, setan terbelenggu. Seseorang berpuasa Senin atau Kamis, lalu dia berada di satu ruangan, di situ ada minuman, di situ ada rendang, di situ ada gulai ayam, gulai jengkol dan lain sebagainya. Dia sendiri puasa di ruangan tersebut. Apakah dia akan makan atau menunggu nanti azan maghrib? Bapak Ibu, apakah dia yang seorang tadi itu dalam kondisi puasa, makanan minuman terhidang di depannya, dan dia di dalam satu ruangan sendiri, apakah dia makan atau nunggu nanti azan maghrib? Semua kita sepakat mengatakan dia akan menunggu saat azan maghrib berkumandang. Disitulah kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa Senin ya Rasulullah? Itu hari lahir saya. Kenapa engkau berpuasa hari Kamis ya Rasulullah? Di hari itu amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin amal saya diangkat oleh Allah, saya dalam kondisi puasa. Karena orang yang berpuasa akan menjaga dirinya dari perbuatan salah, perbuatan dosa, akan menjaga lisannya, akan menjaga matanya, akan menjaga perutnya. Makanya Rasulullah SAW senang ketika amalan diangkat itu adalah dalam kondisi puasa. Kalaulah itu puasa sunnah yang Senin dan Kamis, bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Pastilah kita mempercayai sabda Rasulullah, tuftahu abwabul jannah, tughlaqu abwabun nar, tughallu asyayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada kita, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini keutamaan puasa di bulan suci Ramadan, ataupun keutamaan daripada Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada satu malam, ini kita dengarkan dari hari ini, dari hari pertama ini. Ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dari hari ini saya sampaikan. Kenapa? Karena ada waktu menjelang sampai, kalau kita yakin bosnya malam itu adalah malam-malam witir, silahkanlah malam 21, 23, 25, 27, 29, 31 nggak ada, sampai 29 saja. Kalau kita memang meyakini itu di tanggal 21 dan seterusnya, maka dari malam ini, mungkin bahkan dari tadi sebelum terbenam matahari, kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita
selalu melakukan amal baik, sehingga nanti di malam 21 kalau kita yakini itu, atau 23 atau 25 atau 27 atau 29, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? Ada yang hitung? 10 bagi 12 berapa, adik-adik? 83 tahun. Catat namanya, Pak. Pak Edi insya Allah ngasih hadiah itu. 83 tahun. Umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70. Ini mendapatkan kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Artinya dia mendapatkan kelebihan pahala 20 tahun. Padahal dia tidak melakukan jika dia meninggal di umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tutup hadis ini dengan ungkapan, faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi untuk berbuat kebaikan di bulan ini, maka dia akan selalu mendapat rintangan halangan di bulan-bulan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita mengetahui keutamaan puasa Ramadan. Tidak cukup kita mengetahui keutamaan Ramadan. Yang perlu saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua, apa yang kita amalkan. Nah, ini kayaknya lebih penting, Pak. Karena keutamaan kita semua tahu. Mungkin setiap hari Bapak Ibu akan mendengarkan kajian tentang keutamaan daripada Ramadan. Namun dari malam ini, karena ini malam pertama Ramadan, saya menjadwalkan untuk diri saya. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadwalkan dari malam ini. Apa yang kita lakukan? 3 hal. Pertama, tingkatkan sholat. Sholat 5 waktu wajib tepat waktu berjamaah. Biasa. Karena kita umat Islam. Melaksanakan yang wajib-wajib itu adalah modal usaha. Mau Bapak Ibu sekalian modal usaha tidak punya? Kita akan mengatakan, enggak, saya harus punya modal usaha. Yang wajib-wajib itu adalah modal usaha. Sholat 5 waktu itu modal usaha kita. Maka sholat 5 waktu ini kita jadwalkan sama-sama. Amal ini kita tingkatkan sholat. Kalaulah sholat 5 waktunya tidak tepat waktu, tingkatkan untuk tepat waktu. Jika tepat waktu sholat sendirian, tinggalkan sholat sendirian, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Siap? Insya Allah. Kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur kita mengatakan siap, Allah mudahkan. Kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, tingkatkan. Lakukan sholat-sholat sunnah. Ada sholat sunnah rawatib yang disepakati oleh para ulama, 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. 12 jumlahnya. Ketika sahabat mendengarkan ini dari Rasulullah SAW, maka sahabat tak pernah meninggalkan sama sekali sholat sunnah rawatib ini. Nah, pertanyaan kepada kita, apakah kita sudah melaksanakannya 12 rakaat ini? Kalau sudah, tingkatkan. Kalau belum, penuhi yang 12 ini dulu. Kalau sudah, tingkatkan. Ada 4 rakaat sebelum asar. Ada sholat duha. Ada syuruk. Ada pertengahan. Ada menjelang. Ada akhir. Jadi waktu duha itu ada yang pertama, ada yang pertengahan, ada yang terakhir. Terakhir itu sekitar jam 11. Sementara duha di awal-awal duha disebut dengan sholat isyraq. Seseorang pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga waktu syuruk. 15 menit kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Ingat Bapak Ibu, pahala haji dan umroh, bukan haji dan umroh. Jadi mentang-mentang kita sudah sholat subuh berjamaah, lalu zikir, lalu tambah 2 rakaat sunnah, saya sudah haji. Pahalanya, jadi hajinya belum, pahalanya saja. Jadi tingkatkan sholat. Yang kedua, cukup waktunya insya Allah. Boleh saya tambah Bapak Ibu?
Boleh ya? Ini untuk persiapan kita 1 bulan ini. Yang kedua, sebagaimana Allah sebutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an sesuatu yang diperhatikan di bulan suci Ramadan ini. Maka bagi yang tak pernah membaca Al-Quran, mulai malam ini mohon kemudahan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan aku membaca Al-Quran ya Allah. Nggak usah pakai target dulu, karena belum pernah membaca Al-Quran. Mudahkan saja. Bagaimana cara supaya mudah? Pegang Al-Quran. Kalau sudah pegang Al-Quran pasti dibuka. Kalau sudah dibuka pasti dibaca. Kalau pegang saja tidak pernah, bagaimana mau membuka, bagaimana mau membaca? Nah, bagi yang tak pernah membaca Al-Quran, pegang Al-Quran. Bagi yang sudah membaca Al-Quran, tingkatkan. Jika tajwidnya kurang baik, belajar. Tadi saya dengar Bapak Ketua, anak-anak diberi waktu kesempatan untuk belajar mengaji. Maka Al-Quran, ada yang sudah sampai 1 juz, tingkatkan. Mungkin lebih daripada itu. Maka Al-Quran adalah amal kedua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau tidak kita berusaha menghatamkan, maka setiap hari kita terus membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah infak. 3 amalan ini adalah amalan yang dilakukan oleh para sahabat di bulan suci Ramadan. Infak, Rasulullah SAW lakukan. Bahwasanya Nabi Muhammad dalam hadis, ajwadun nas, orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan paling dermawan di bulan suci Ramadan. Maka sekitar 600 juta untuk pembebasan tanah, insya Allah jamaah ini bulan Ramadan selesai. Amin. Ya kan? Kecil 600 juta itu, insya Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, dan ini sebagai penutup daripada kajian malam ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, apapun yang kalian semua infakkan dari sesuatu, Allah sebut min syai'in, dari sesuatu, sedikit, lebih daripada sedikit, banyak sekali, banyak sekali kata orang Jawa, maka itu kata Allah, fahuwa yukhlifuh. Dengar Bapak Ibu, firman Allah Subhanahu wa taala ini agar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan fahuwa, maka Allah, maka dia, yaitu Allah, yukhlifuhu, menggunakan present continuous tense. Yukhlifuhu artinya adalah menggantikannya. Enggak, artinya adalah terus menggantikannya. Seseorang yang berinfak 1 juta, Allah terus menggantikannya. Terus, bukan menggantikan saja. Kalau menggantikan kan semua 1 juta. Tapi Allah terus gantikan di dunia dan di akhirat. Fahuwa yukhlifuh. Yakin Allah Subhanahu wa taala. Yakinkah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ini, barang siapa yang berinfak dengan sesuatu, maka Allah akan terus menggantikannya. Belum lagi doa malaikat, Allahumma a'ti kulla min munfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya ya Allah. Ternyata ada malaikat lain yang mendoakan untuk orang yang kikir, kedekut, pilih. Apa kata malaikat yang satu lagi ini? Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa. Ya Allah, bagi orang yang pilih karyang ya Allah, bukan pilih karyang aja, pilih juga, maka rusakkanlah hartanya ya Allah. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penutup daripada ayat surat Saba ayat 39, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. 3 amalan ini setelah kita mengetahui keutamaan daripada Ramadan,
Tidak hanya puasa saja, karena Ramadan memang kita berpuasa. Namun ada 3 amalan ini, mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita. Kepada jamaah yang hadir semua ini, kepada anak-anak jamaah yang juga hadir dan bahkan mungkin tidak hadir di sini tapi sholatnya di tempat lain, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk yang pertama tadi apa? Meningkatkan salat. Yang kedua, meningkatkan membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, meningkatkan untuk berinfak. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita di bulan Ramadan ini, dan bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian.